Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada, di suatu pagi yang cerah, seorang miliarder berangkat menuju kantor dengan menggunakan mobil yang mewah. Dalam perjalanan, dia menyaksikan hamparan sawah yang sangat luas. Kemudian matanya tertuju kepada suatu pondok kecil tempat para petani beristirahat. Lalu dalam hati orang kaya ini tadi berkata, alangkah indahnya kalaulah hidupku menjadi seorang petani. Setiap hari aku bisa menikmati pemandangan yang indah. Nah, di saat yang bersamaan pula, seorang petani yang tengah duduk di atas pondok kecil tersebut tertuju pula pandangannya ke mobil yang mewah itu. Lalu dalam hatinya pun berkata, kalaulah seandainya aku yang ada dalam mobil tersebut, pastilah aku menjadi orang yang bahagia. Uangku pasti banyak, pakaianku pasti bersih berangkat kerja. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara dua orang ini timbul pertanyaan dalam diri kita. Apa sebetulnya yang bisa membuat kita bahagia hidup di dunia ini? Imam Al-Ghazali mengkategorikan 4 macam orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama yaitu orang yang bahagia dia di dunia, bahagia pula dia di akhirat. Yang kedua adalah orang yang bahagia dia di dunia dan sengsara dia di akhirat. Yang ketiga adalah sengsara dia di dunia tetapi nanti bahagia dia di akhirat. Dan yang keempat adalah orang yang sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah kita jauhkan dari orang-orang yang sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah keyword bagi kita, sebuah kunci bagi kita, yang mana kalau 4 perkara ini ada dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, maka bisa dipastikan kita menjadi orang-orang yang mendapat kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Tabrani, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Nah, 4 perkara yang kata Rasulullah, barang siapa diberi keempat perkara itu, berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, apa 4 perkara itu? Yang pertama yaitu lisanun zakirun. Nah, lisan yang selalu berzikir. Jadi lisan kita ini harus selalu diajar untuk berzikir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perumpamaan orang-orang yang berzikir dengan orang-orang yang tidak berzikir kamasalil hayyil wal mayyit, seperti mayat, seperti orang hidup dan orang mati. Nah, begitulah perumpamaan orang-orang yang berzikir dengan orang-orang yang tidak berzikir. Nah, jadi tentang berzikir ini, ada orang yang berzikir dengan lisannya, subhanallah, 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 subhanallah. Ada pula orang yang berzikir dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Nah, lisannya berkata-kata subhanallah, subhanallah. Lalu hatinya juga begitu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada pula orang yang berzikir hanya dengan hatinya. Ini luar biasa. Jadi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ada pula orang yang
tidak berzikir sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama, kunci yang pertama itu lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa dulu ada seorang yang miskin datang kepada Nabi Musa. Dan dia berkata, "Wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya." Lalu apa jawab Nabi Musa? "Engkau harus menjadi orang yang bersyukur." Nah, mendengar jawaban Nabi Musa ini, lantas orang miskin ini tadi marah. Apa yang akan aku syukuri dalam kehidupan ini? Makan pun aku susah. Engkau suruh pula aku bersyukur. Kemudian si miskin ini pergi. Lalu datang lagi orang yang kaya kepada Nabi Musa dan juga berkata, "Ya, wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah agar aku menjadi orang yang miskin. Tak sanggup aku lagi mengelola kekayaanku ini." Lalu apa kata Nabi Musa? Jawabannya, "Engkau harus berhenti menjadi orang yang bersyukur." Nah, mendengar jawaban Nabi Musa ini pun orang kaya ini tadi marah. Macam mana pula aku mau berhenti bersyukur, wahai Nabiullah? Tangan yang ada di ini adalah pemberian Allah. Kaki yang ada ini adalah pemberian Allah. Dan semua yang ada dalam diriku ini adalah pemberian Allah. Tak mungkin aku berhenti bersyukur. Kemudian orang yang kaya ini tadi pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Tak lama setelah itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terdengarlah kabar bahwasanya kehidupan orang yang miskin itu semakin melarat kehidupannya. Karena tak mau dia bersyukur. Dan kehidupan orang yang kaya ini semakin menjadi-jadi kekayaannya. Semakin banyak usahanya yang maju. Nah, jadi bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita kufur kepada Allah, maka tak sedikit pun mengurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wa badanun ala bala'in sabirun. Badan yang bersabar atas sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita meninggal, orang akan berkata, "Sabarlah." Ketika rumah kita terbakar, orang akan berkata, "Sabarlah." Dan apapun cobaan dan ujian yang tengah kita hadapi, orang akan berkata, "Sabarlah." Kadang-kadang hati kita ini dongkol. Sabar. Emangnya sabar bisa menyelesaikan masalah? Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ini saya analogikan kepada seorang anak yang akan menghadapi ujian sekolah. Jadi seorang ibu dari anak ini berkata, "Wahai anakku, besok engkau akan menghadapi ujian, nak. Apakah engkau tak mau belajar?" Lalu anak ini berkata, "Saya sabar aja, mak, menghadapi ujian besok." Nah, ini adalah suatu penganalogian sabar yang salah. Kalaulah anak ini memahami sabar itu dengan baik, maka akan ia tinggalkan gadgetnya, akan dia tinggalkan seluruh permainannya, dan dia akan belajar, berusaha untuk memahami pelajaran-pelajaran, menghadapi ujian yang akan dia hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Ketika ujian itu datang, kita tidak hanya berdiam diri dengan masalah itu. Tidak hanya berdiam diri dengan ujian tersebut. Kita latih hati kita untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Walaupun hati kita sedang sedih. Dan disitulah kesabaran kita diuji. Makanya badan yang bersabar dalam menghadapi ujian ini adalah kunci daripada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, wa zaujatun la taba'ihi khaufan fi nafsiha wa maliha. Nah, maknanya adalah seorang istri yang mau dikawinnya bukan lantaran takut ia celaka atau mengharapkan hartanya saja. Nah, jadi ini perkara rumah tangga. Jadi perkara rumah tangga ini tentunya kita semuanya menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah,
Jadi salah satu kunci mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini adalah istri yang amanah dan suami yang tahu akan amanahnya dan kewajibannya. Jadi sama-sama mengetahui antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana 4 perkara ini menjadi kunci kebaikan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa badanun ala bala'in sabirun, badan yang selalu sabar atas ujian ataupun bala yang datang. Yang keempat, wa zaujatun la tabaghihi khaufan fi nafsiha wala maliha, menikahi seorang wanita itu bukan karena takut ia celaka ataupun hanya mengharapkan hartanya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.